Santapan Harian Selasa, 29 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20, diteruskan pada pasalnya yang ke-17, ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu yang sejati ya Kristus, kami bertelut, serta siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Diteruskan pasal 17 ayat 8 sampai 13. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberikan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Sahabat Santapan Harian, seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin yang buruk akan membawa bencana, sedangkan pemimpin yang adil akan mendatangkan berkat. Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Musa agar mereka mengangkat hakim-hakim dan petugas-petugas sebagai pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil. Mereka yang diangkat haruslah orang-orang yang berlaku adil.
orang Israel yang memiliki perkara yang sulit diselesaikan dapat mencari mereka dan meminta pertolongan. Lalu, setiap keputusan yang mereka putuskan harus dijalankan dengan penuh kesetiaan. Jika ada orang yang terlalu berani dan tidak mendengarkan perintah yang mereka kemukakan, maka orang tersebut harus mendapat hukuman mati. Bangsa Israel harus menunjukkan rasa hormat dan takut kepada pemimpin-pemimpin yang setia kepada kebenaran. Jikalau suatu bangsa dipimpin oleh pemimpin yang adil, rakyat akan menerima berkat dari kepemimpinannya. Namun, jika pemimpin bangsa berlaku curang, rakyat akan menerima dampak yang buruk. Pemimpin adalah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin yang akan membawa kesejahteraan kepada masyarakatnya. Baik itu mereka yang ada di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penting bagi kita sebagai orang percaya untuk memilih orang-orang yang terjaga kredibilitasnya. Misalnya melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti dengan jujur. Sayangnya, orang percaya sering kurang memperhatikan kehidupan bernegara ini. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan hadirkan dalam lingkup keluarga, sekolah, gereja, dan pekerjaan harus menjadi pemimpin yang adil, serta berupaya secara maksimal untuk bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang telah mereka terima. Sebaliknya, kita wajib mendoakan mereka. Ingatlah, pemimpin berasal dari Tuhan. Hormatilah mereka dalam tugas yang mereka jalankan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah semua orang yang memegang otoritas pada hari ini, agar mereka menerima hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan dari-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, bimbinglah mereka dalam segala keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.